Saya juga yang menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Bapak melanggar hukum nggak? Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Diberitahu berkali-kali nggak pernah mau mengerti, Deddy Mulyadi ngamuk beri pelajaran kakek ini. Bikin bangunan seenaknya, giliran dibongkar ngamuk-ngamuk nyalahin pemerintah. Giliran dikasih tahu malah balik bentak-bentak. Caranya nggak begini. Caranya. Saya nyewa di sini. Ini negara, Pak. Saya juga yang menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Saya juga melindungi Saya rakyat. warga negara. Mana? Lo lindungi rakyat dari banjir. Nah, saya nggak dilindungi. Banjir. Ini juga ada, ini begini, ada IMB-nya. Ada IMB. Saya Ada IMB saya nanya. IMB memang tidak dipindahin oleh. Oh ya berarti Bapak melanggar aturan. Ada IMB-nya nggak? Lo nggak ada IMB-nya nggak boleh. Kan dilarang Pak membangun bangunan di atas sepadan sungai. Saya udah minta IMB-nya tapi Berarti oleh Pemda tidak dikeluarkan bangunannya melanggar. tapi caranya tidak seperti ini. Pak membangun bangunan di atas sepadan sungai. Saya tahu. Saya tahu. Ya kalau kenapa Bapak lakukan? Lah iya, saya tahu. Bapak tahu Tapi hukum cara melanggar hukum. Bapak juga tahu caranya harus Loh, Bapak melanggar hukum nggak? warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak kalau Tidak. nanya ada? Tidak. Wah, Karena bangunan liar. nggak bisa. Bangunan liar di atas pada Tapi harus ada semuanya orang itu Loh, nggak kalau ada bisa. punya hak di sini. Bangunan liar. Dan dia tidak Boleh saya liar. tanyakan? Saya tidak liar, saya nyewa. Sewanya Saya saya. nyewa di sini. Ya berarti komplainnya sama yang punya sewaan. Lah iya, kenapa Bapak ngomong saya nanya aja? Enggak seenaknya. Saya nanya aja bongkar ini. Demi rakyat, demi tidak banjir. Tahu saya gembira. Tapi ini tidak bisa saya nanya ada, harus ngomong dulu. Saya mau aliran sungai ini berjalan, mengalir Mana programnya itu aliran dan sungai? ada di PSDA provinsi. Lah iya mana sekarang? Itu di sana itu benar dia. Lagi Pak begini. Ini nggak Pak, dibongkar juga. saya dengerin Pak. Bangunan showroom di sana kita bongkar Pak. Iya saya tahu. Tapi dia kan diberitahu, saya nggak diberitahu. Bapak bangun pakai izin nggak ke kelurahan? Saya nyewa. Ya bukan ngebangunnya pakai izin nggak? Saya nyewa diizinkan oleh penyewa yang menyewa. Oke, yang mengizinkan membangun penyewa apa dinas? Nah, Terkait. itu jangan Bapak ngerti dibilang. aturan hukum kok melanggar hukum? Anda juga mengatur aturan hukum. Kenapa orang yang menyewa dia saya nanya Karena aja? bukan tanah Bapak. Iya, tapi kan saya nanya aja. Saya bukti sewanya. Bapak membongkar rumah orang walaupun Sewa dulu Pak. Hah? Bukti sewa dulu aja. Bukti sewanya mana? ada. Mana lihat? Mana saya betul di sana. Iya makanya. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini kita masuk lagi ke segmen baru ya, terkait KDM telepon di RUT PJT soal Bangli orang untung 5 miliar guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys. Dan kita lihat info dari KDM itu Kang Deddy Mulyadi. Nih, ini nih bangunan nih. Ini bangunan yang di bawahnya tuh sebenarnya aliran sungai, tapi Waduh, aliran sungai. dari tanah yang disewan PJT Pak Manaf. Nah, Pak Manaf itu sewan lagi ke ownernya Ratu Penyet ini. Nggak beres. Habis itu KDM telepon Biro PJT. Nih pembicaranya. Saya bikin tim untuk mengaudit lewatin BPK. Halo, Pak Dirut? Lagi telepon. Oh ya nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Ya, udah. Pertama kita gini, sebentar. Saya nanti dengan Bapak rapat ya hari Kamis di kantor Pemda Kerawang, ya. Jam 14.10. Ya. Nah, Bupati AF. Keduanya nanti saya mengusulin dit terhadap para penyewa. Saya akan ngecek Pak. Bapak itu satu ruko saja sama orang yang nyewa ke PJT itu setahunnya hampir 400 juta satu ruko Pak. Iya Pak. Ini yang Pak Haji kemarin marah-marah saja. Satu rukonya, warungnya 90 juta per tahun, dia 5 tahun kontrak. Satu lagi 90 juta per tahun, bangunannya sudah hampir 15 tahun berdiri. Artinya dari orang yang marah kemarin ke saya aja, itu saya dapat dalam 15 tahun 5 miliar Pak. Nah itu kan, ini kan tanah negara gitu. Gitu Pak. Baik. Kemarin Pak, jadi mohon maaf produk-produk pejabat saya Pak, mohon maaf sekali lagi mohon maaf kita kan udah jadi kaget ya Pak ya, kok jadi saluran ditutup-tutup dengan dalih kontrak sewa lahan. Jadi siap-siap ya kerja normalisasi lancar Pak provinsi Pak, siap Pak. dan PJT-nya murah banget, orangnya disewain mahal banget. Bayangin Pak, orang bisa dengan di RUT aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Waduh. Wah, dia ada honorer guys ya. Tuh. Pemecatan ini merupakan langkah tegas dari kembali menyusul banyaknya keluhan dari wali murid terkait perilaku guru tersebut. Waduh guys ya. Ini soal honorer yang bernama Yose Hendri sebenarnya sekolah di ruangan ya. Waduh guys ya, ngamuk dan nasi kotak tuh ya. Nah ini kita lihat lagi guys. Gila guys, Bobby Boss, bahan bakar Bobby asli Boss, karya ya, anak bangsa Indonesia yang katanya setara RON 98, padahal bahan bakarnya itu cuma dari limbah pertanian yaitu jerami, beremisi rendah, dan harga per liternya itu bisa lebih murah dari bahan bakar yang udah ada saat ini. Percaya nggak? Jujur, 30% percaya, 70% nggak percaya. Kenapa 30% percaya? Karena setidaknya ini bukan seperti klaim bahan bakar air yang nggak masuk akal. Kalau yang ngeklaim bahan bakar dari air, itu secara fisika aja melanggar hukum kekekalan energi. Nggak masuk akal sejak awal. Tapi kalau Bobby Boss ini, setidaknya jerami ini kalau kita pikir secara logika, masih sangat mungkin untuk diolah menjadi bahan bakar. Tapi kenapa 70% nggak percaya? Ada 3 hal yang mengganjal. Pertama, yang ditunjukkan oleh Bobby Boss ini hanyalah uji coba dan uji coba. Bahan bakar yang udah jadi, udah dalam botol, diuji coba ke motor, diuji coba ke traktor, akhirnya berjalan. Kita yang nonton itu nggak punya akses untuk cari tahu apakah bahan bakar yang dipakai uji coba itu beneran dia bikin dari jerami seperti klaimnya atau dari sumber-sumber lain. Nggak kelihatan tuh liputan nunjukin prosesnya, tempat produksinya, dan lain-lain. Yang kedua, katanya bahan bakar ini udah riset cukup lama. Tapi spesifikasi yang ditunjukin kok nggak banyak. Hanya dibilang setara RON 98 dan rendah emisi. Bahkan rendah emisinya ini nggak ditunjukin angka emisinya berapa. Padahal kan harusnya kalau riset, itu semua udah ada angka-angkanya tuh banyak. Termasuk angka nilai kalornya mungkin. Itu kan penting ya untuk kita tahu seberapa efisien ini bahan bakar. Kemudian apakah bahan bakar ini higroskopis menyerap air seperti etanol murni misalnya. Detail-detail spesifikasi ini nih belum keluar nih. Padahal katanya risetnya udah lama kan. Dan yang ketiga, apakah benar bisa lebih murah dari bahan bakar yang sudah ada? Kenapa? Karena ya jerami bisa aja jadi bahan bakar, tapi prosesnya itu panjang dan berlapis-lapis. Sedangkan skala produksinya pasti nggak sebesar skala produksi bahan bakar yang udah ada sekarang. Kalau skala produksinya lebih kecil, prosesnya lebih ribet, apa iya bisa lebih murah dari bahan bakar yang udah ada sekarang? Walaupun 70% nggak percaya sama Bobby Boss ini, tentu akan sangat bahagia kalau Bobby Boss ini berhasil karena kebaikannya itu pasti bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen. Follow juga boleh. Pak Prabowo dan warga ojol, ada bensin baru nih dari Tanaman. Saya barusan udah nyobain, tarikan mesin enteng, infonya juga lebih irit. Kualitasnya nggak main-main, RON 98 udah dites. Namanya Bobby Boss asli Indonesia. Harganya pun lebih murah dari bensin biasa. Cocok nih buat warga kecil Pak Prabowo. Tuh. Dan baku daripada Bobby Boss ini itu adalah dari tanaman. Artinya kita bisa memproduksi bahan baku dimanapun di seluruh Indonesia. Bobby Boss ini sudah dipatenkan, baik inovasinya maupun mereknya, dan kita sudah mendapatkan sertifikasi dari Lenigas. Ya. Waduh. Namanya apa? Bobby Boss. Bobby Boss. Bahan bakar orisinil buatan Indonesia. Bos. Ya, kami itu menampung anak-anak muda yang baru pulang dari Brazil yang ditawarkan pindah warga negara. Tapi mereka tidak mau, lebih memilih Indonesia supaya produk ini dipakai Indonesia. Dan sudah ada hasil uji coba laboratoriumnya. Jadi yang ditawarkan pindah warga negara Brazil 3 orang, Pak. Ini penemunya. Bahan bakunya dari apa? Komposisinya? Jerami, Pak. Oh, jerami ya. Nanti di prosesnya gimana jeraminya? Diekstrak, Pak, gitu, Pak. Melalui apa? Mesinnya di Indonesia ada? Kita sendiri, Pak. Oh, rakit sendiri. Betul. 1000 hektar akan melahirkan berapa ribu liter? 1 hektar 3.000. 1 hektar 3.000 liter. Berarti kalau di sini ada sekitar 1000 hektar sini udah 1000 kali 3.000, 3 juta liter. lumayan lah 3 juta liter. Bisa bikin pom bensin di depan. Sih, belum mulai kerja sama saya. Nggak usah aman dah. Nggak usah pakai negara, lama prosesnya. Pribadi aja. Siap. Oke. Boleh dong kerja sama gubernur. Harus dong. Yang tidak boleh kan menggunakan dana APBN. Nah, gitu guys ya. BM ribet, banyak protokolnya dan audit. Mendingan Loh, mending ini cina. Rame, panjang, terlalu panjang. Saya nggak mau yang Benar. penting kan manfaatnya dulu buat warga. traktornya Benar ya.
dikosongkan dulu Ya, Pak, supaya boleh. cukup Pak. Oke, kita coba engkel Nah itu dia guys, caranya seperti itu guys ya. dan langsung kerjasama. Udah kita kerjasama ya. 2 minggu lagi produksi massal, duit banyak, pinjam ke bank. Waduh, duit banyak punya kembang. Bang Jabar, nanti saya minta kredit. Jaminan sawah ya? Sawah cukup. SK gubernur Pak. Nggak usah sawah. Waduh, kalau saya sawah aja nah guys ya. Itu guys terkait info Bobby Boss ya, luar biasa. Pom bensin bahan baku jerami siap bersaingi Pertamina. Waduh, ini gimana persaingannya, sangat ketat tentunya ya. Sekian dulu infonya guys. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.